Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Dahlan, Bedah Vaskuler Indonesia. Sahabat sehat Indonesia, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana menghindari supaya Simino yang sudah dibuat dan dipelihara itu bisa bertahan lama dan tidak terjadi benjolan pada Simino. Sahabat sehat sekalian, Simino itu harus menjadi line of life. Artinya dengan Simino itu sahabat bedah vaskuler Indonesia bisa melangsungkan kegiatan hemodialisa seumur hidup. Dan kalau bisa satu kali pembuatan Simino itu akan bertahan selama-lamanya. Nah, salah satu tips saya akan bagikan hari ini adalah sahabat harus melakukan hemodialisa dengan cara penusukan yang berpindah-pindah. Nah, di dalam kegiatan hemodialisa itu selalu dibuat dua tusukan. Tusukan untuk masuk ke dalam pembuluh darah kita, membawa darah dari tubuh kita ke mesin, proses pencucian darah, dan kemudian darah masuk lagi ke tubuh pasien, membawa darah yang sudah terfiltrasi. Nah, dua tusukan ini selalu berulang-ulang dilakukan setidak-tidaknya dalam 1 minggu 2 kali proses pencucian darah. Dan bila perlu kadang-kadang sampai 3 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk itu usahakan penusukan baik itu tusukan arteri istilahnya yang membawa darah dari tubuh pasien ke mesin hemodialisa, baik itu juga tusukan vena yang membawa darah dari mesin hemodialisa masuk ke dalam sirkulasi sistemik pasien. Usahakan berpindah-pindah. Nah, dengan tusukan yang berpindah-pindah akan mengurangi frekuensi trauma pada pembuluh darah. Semakin banyak tempat dilakukan tempat penusukan, maka itu akan lebih baik. Biasanya Siminonya akan berumur lebih lama. Yang berikutnya adalah penekanan pada saat selesai melakukan hemodialisa. Usahakan penekanan pada pembuluh darah itu tidak terlalu berlebihan. Apabila dilakukan penekanan yang tidak berlebihan, tetapi darahnya bisa berhenti, itu tandanya tidak ada penyumbatan di atas. Tetapi kadang-kadang ada pasien bercerita atau teman sejawat perawat hemodialisa bercerita kepada saya, dokter, itu pasien setelah selesai dilakukan hemodialisa penekanannya harus lama dan harus kencang sekali. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa di atasnya mulai ada penyempitan. Nah, dengan adanya penyempitan itu, maka tahanan akan tinggi. Tahanan yang tinggi lama-lama menyebabkan pelebaran pada tempat tusukan. Nah, kalau di antara sahabat sekalian sudah mulai merasakan keluhan seperti itu, harus diperiksakan ke dokter bedah vaskuler. Kita akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Kita lihat, kita ukur diameternya, kita ukur ketebalan dindingnya, kita ukur juga resistensi bagian atasnya. Semakin tinggi resistensinya, maka kemungkinan ada hambatan itu semakin besar. Nah, dengan begitu, maka akan mendapatkan solusi. Jadi solusi untuk penyumbatan bagian atasnya, kalau bisa dilakukan tindakan balon, maka akan dilakukan namanya balon angioplasti. Pembuluh darahnya yang menyempit itu akan dilakukan pelebaran. Apa yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah itu? Banyak yang bisa menyempitkan pembuluh darah. Pertama, karena bekas tusukan yang lama. Yang kedua, bisa juga karena pembuluh darah itu masuk ke dalam jaringan di bawah otot yang melewati
bagian keras yang disebut fascia. Biasanya itu akan secara fisiologis dia akan menyempit. Nah, apabila diketemukan begitu, maka kita akan melakukan tindakan balon. Apabila dengan tindakan balon bisa diselesaikan problemnya, itu lebih baik. Tapi apabila tidak bisa diselesaikan, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pembedahan. Bagian yang menyempit itu akan dilakukan pemotongan dan disambung kembali sehingga alirannya lancar kembali. Dan apabila si minonya sudah mengalami pembengkakan, sahabat sekalian juga harus memperhatikan apabila sudah timbul kemerahan pada kulitnya atau kulitnya tanpa kelihatan mengkilat disertai nyeri, maka pelebaran itu harus segera dilakukan perbaikan. Bagian yang melebar itu akan dipotong atau bagian yang melebar itu akan dikecilkan dan bagian atasnya akan dievaluasi. Apabila murni karena bekas tusukan, maka bagian yang melebar itu saja yang diperbaiki. Tetapi apabila karena ada hambatan di atas, hambatannya di atas juga akan diperbaiki. Demikian sahabat sehat Indonesia, kesimpulannya pelebaran dan benjolan pada si mino itu bisa disebabkan karena penyempitan di atas atau karena penusukan yang berulang-ulang. Bagaimana solusinya? Lakukan tusukan atau kanulasi pada waktu HD pada tempat yang berbeda-beda. Yang kedua, apabila ditemukan tanda-tanda pada waktu selesai melakukan hemodialisa, tekanan arterinya tinggi sekali sehingga butuh penekanan yang lama dan kencang sekali, itu tanda-tanda ada penyempitan di bagian atas. Segera konsultasikan si minonya ke dokter bedah vaskuler. Demikian sahabat sekalian, salam sehat Indonesia, sampai ketemu pada video-video yang akan datang.